sabar ibu dulu deh, 8 menit lagi ya Pak, sampai jam 10 insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Saya Linda, saya sudah punya menantu selama 2 tahun. Ya. Kemana pergi kalau kita sudah kemana? Mantu tanya sudah punya pintu atau belum? Saya jawab belum. Kemudian kita bertanya pada teman tadi. Pada umum jawabannya belum. Tapi Umi kan mengatakan komunitas kita menurun. Iya. Ya. Fenomena apa yang terjadi seperti ini? Kalau zaman saya atau mama kita dulu, yang tidak punya anak itu jarang sekali. Betul kan? Kali-kali dalam 100 kali 2 orang yang punya mandiri. Terus sekali kebalikannya. Mana saya bertemu dengan teman orang yang saya kenal, pasti jawabannya belum. Ya, Bu sudah punya itu. Saya belum. Kalau Ibu bagaimana? Dia juga jawab belum. Jarang yang namanya. Pak KB. Ya, cukup Bu, insya Allah bisa kita pahami tarik kesimpulannya. Jadi ibu kita ini risau, populasi kita ini menurun. Tadi yang disinggung oleh Umi tadi, menurun jumlah populasi umat Islam sekarang. Jadi apakah ada pengaruhnya menurunnya populasi umat Islam? Ya, dari dampak dengan program-program pemurtadan, sensasi atau program KB dan sebagainya ya Bu ya. Silakan Umi langsung dijawab Umi. Iya. Ibu, ini semua akibat kita cara makannya berubah. Mohon maaf kalau cara makan berarti juga cara mengkonsumsi obat-obatan, juga mengkonsumsi, mohon maaf, makanan beneran ya. Makanan kita sekarang apa? Pengawet ya, perasa gitu kan, pewarna kan begitu. Nah yang begitu-begitu itu sampai-sampai ibu-ibu juga melihat sendiri. Kalau ibu yang bapak yang suka di medsos bisa lihat sendiri, nyaris kita harus berhati-hati dengan semua makanan dan buah-buahan dari Cina. Ya, orang kita pun udah mohon maaf udah ikut-ikutan keblinger apa, buah pisang mentah dicelupin dengan cairan kimia, maka langsung ditarik lagi kuning dia namanya pisangnya. Mohon maaf ibu, kalau apel maka lapisannya adalah lilin, ya toh. Terus lagi anggur itu bagaimana anggur nggak punya biji? Bagaimana anggur gak punya biji? Berarti rekayasa genetika. Terus mohon maaf, bagaimana semangka? Semangka ternyata disuntik. Ya, jadi mohon maaf ibu, pola ini memang membuat bangsa kita ini jadi rusak. Dan yang awal terjadi kerusakannya adalah justru kandungan. Belum lagi dengan yang obat-obatan yang lain-lain ya Bu ya, harus waspada. Jadi disampaikan Umi sebentar ini harus kita perhatikan pola makan kita atau makanan kita ya Bu ya, terutama kita semua lah Bapak Ibu. Kadang orang menjauhkan kita dari agama go termasuk dari anan kita makan. Bapak Ibu, satu lagi atau kita cukupkan? Nah, yang terakhir ya, ini yang terakhir ya Bu ya. Nah, ini yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berurusan dengan
itu penjelasan Umi tentang versi telah memfasilitasi atau membagi mengkotak-kotakkan umat Islam itu menjadi umat tingkat. Nah, ini saya bercontoh nih, ini yang mungkin kita banyak sekarang. Mungkin saya berada, misalnya saya bertanya nanti ini, saya berada pada posisi fundamentalis atau yang di atas sebagian dari itu tadi ya. Tradisional. Dalam hal ini saya berprinsip berpandangan bahwa agama itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah menuntut aurat dan tidak berpacaran. Iya. Akan tetapi saya yang dulu mengajarkan kepada murid saya supaya ananda sekali jangan berpacaran karena alasannya adalah tidak baik dan segala macamnya. Nah, sayang sekali teman seperjuangan kita sesama itu tidak setuju dengan kata-kata tersebut. Iya. Itu orang yang saja mereka bicara itu sudah sama mereka, perkembangan mereka. Nah, saya tetap bersetuju dengan pendapat tersebut. Kalau tidak, saya ini sebagai wanita di sekolah hanya saya sendiri atau 2 orang yang sementara 48 orang berhadapan dengan saya. Saya berada di posisi lemah. Setiap hari apapun saya ucapkan, mari Bapak Ibu kita tunjukkan agar sholat berjamaah dengan anak-anak kita. Saja lagi kalau mau sholat, dia sholat. Kalau saya sekali lagi bicara maka saya akan bicara. Kalau lama-lama sisi saya di sekolah tidak dapat lagi. Nah, nanti kepala sekolah terus selanjutnya menganggap lama-lama murid juga menganggap saya juga radikal dan berbahaya. Nah, dalam hal ini apa yang bisa saya lakukan? Masya Allah. Nah, tidak hanya saya seperti ini, masyarakat dan di mana saja saya. Terima kasih Bu. Ibu-ibu apa Pak pertanyaan dari Bundo gitu Sontago Iko membuat kita banyak merenung kok Pak. Pertanyaan yang memang langsung beliau alami. Beliau sampaikan kebenaran. Jangan berpacaran, tutuilah aurat, jagolah kehormatan, karajonlah sholat. Karena nelo disampainya tuah. Iya nak Bapak Ibu. Tapi anan terjadi ibu radikal. Nah, orang mengaton yang hak dikaton radikal. Jadi bahas sikap kita dalam menyampaikan kebenaran dikaton radikal kok. Gitu ya Bu ya. Nah, silakan Mi. Nah, ternyata Ibu dan Bapak terbukti itu sudah terjadi. Program ini sudah berjalan. Jangan sampai kita nggak tahu. Kalau kita tidak tahu, bahayanya kita tidak mampu mengantisipasi. Jadi seperti beliau, ibu ini kan tanya, jadi gimana? Harus bagaimana gitu Bu ya? Ibu, mohon maaf, hidup kita hidup itu kan karena Allah. Kita mati juga karena Allah. Betul ya Bu ya? Semua kita ini akan kembali kepada Allah, begitu kan? Ya kan Bu? Ibu, situasi yang memprihatinkan ini memang Ibu sudah mengalami. Ini yang sudah saya sampaikan, ya kan Bu ya? Ibu jangan putus asa, jangan kemudian balik ke belakang, gitu ya Bu ya? Lanjutkan, insya Allah Allah penolong. Ibu, mohon maaf sekali lagi, kita hidup karena dihidupkan oleh Allah. Maka solusinya antara lain ya Bu ya, solusinya kalau sampai Ibu mengalami macam-macam gitu kan, yang saya maksudkan insya Allah Ibu paham, maka tolong Ibu langsung bentuk homeschooling.
Itu solusi kita. Kalau sampai semakin ekstrim, semakin banyak tuduhan, maka bersiaplah ibu dan bapak untuk membuat homeschooling. Jangan sampai anak-anak kita nggak ngerti bahwa dia itu Islam. Hancur bangsa ini. Ya Bu ya. Jadi kalau sampai begitu, homeschooling itu yang jalan. Ya.